Baik, untuk melanjutkan sesi tanya jawab sistem respirasi ya. Tadi saya sudah tampilkan untuk pertanyaan yang pertama ya. Pengertian respirasi itu apa? Kemudian terdapat dua jenis respirasi. Nanti silakan bisa disebutkan ya dan dijelaskan. Tadi yang sudah saya sempat lihat yang raise hand itu yang pertama adalah Abiat ya. Abiat ada? Ya, Bu. Oke. Ada, Bu. Yang kedua, saya persilakan atas nama Arina Ulfa. Ada Arina? Arina ada, Bu. Oke. Baik. Silakan bisa dijelaskan untuk dua pertanyaan ini, baik untuk Abiat dan Arina. Baik, Bu. Izin menjawab. Untuk sistem respirasi itu merupakan suatu kumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Selain itu, respirasi juga merupakan suatu proses mulai dari pengambilan oksigen hingga penggunaan dalam proses metabolisme aerob untuk menghasilkan energi di dalam tubuh. Untuk perbedaan respirasi ada dua jenis, yaitu respirasi luar atau eksternal, yang mana itu merupakan pertukaran O2 dan CO2 antara darah dan udara. Yang kedua respirasi internal atau di dalam, yaitu merupakan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Cukup, Bu. Baik, dilanjutkan Arina, silakan. Baik, Ibu. Izin menjawab ya, Bu. Untuk sistem respirasi itu merupakan sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Prosesnya itu mulai dari pengambilan oksigen hingga penggunaan dalam proses metabolisme aerob untuk menghasilkan energi di dalam tubuh. Untuk jenisnya ada dua respirasi, yaitu respirasi luar yang merupakan pertukaran O2 dan juga CO2 antara darah dan udara. Kemudian yang kedua ada respirasi dalam, yaitu pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke seluruh tubuh. Cukup, Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya ya. Kita coba review bersama-sama. Sebelum kita lanjut mengenai apa saja penyusun dari respirasi itu ya, kita harus tahu dulu apa itu sistem ya. Jadi kalau disebut istilah sistem itu kan berarti tidak hanya satu jenis ya, tapi ada beberapa. Ini mengingatkan lagi mengenai organisasi kehidupan ya, yang itu diawali dengan sel, kemudian kumpulan sel disebut dengan jaringan ya, kemudian kumpulan beberapa jaringan yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama membentuk organ, kemudian kumpulan dari organ-organ yang itu membentuk individu yang utuh, kita kenal sebagai sistem organ. Jadi betul dalam hal ini sistem respirasi itu adalah sekumpulan organ ya, sekumpulan organ yang memang spesifik dia terlibat dalam proses pertukaran gas ya. Dalam hal ini kita tahu bahwa tubuh kita itu mutlak membutuhkan yang namanya oksigen dan karbon dioksida. Jadi bagaimana pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida yang ada di dalam tubuh kita itu berjalan dengan baik. Jangan sampai nanti aliran itu tidak berjalan dengan baik yang akhirnya banyak karbon dioksida yang tertahan di dalam tubuh kita dan itu sifatnya toksik ya. Jadi tidak boleh karbon dioksida itu menumpuk di dalam tubuh kita dan harus dikeluarkan. Jadi harus ada sirkulasi yang baik di mana oksigen harus masuk ke dalam tubuh kita dan karbon dioksida harus keluar dari tubuh kita. Jadi dalam hal ini konsepnya begitu. Jadi sistem respirasi itu adalah sekumpulan organ ya memang yang terlibat dalam proses pertukaran gas ya. Nah, respirasi itu sendiri sebetulnya pengertian secara sederhananya itu kan seperti kita bernafas ya. Proses pengambilan oksigen ya, kemudian oksigen digunakan di dalam tubuh kita ya untuk proses metabolisme yang ini sudah dipelajari di mata kuliah biokimia ya.
metabolisme karbohidrat yang itu secara aerob ya untuk menghasilkan energi di dalam tubuh. Nah, respirasi itu dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama ada respirasi luar, ada respirasi dalam. In dan X ya. Maksudnya respirasi luar itu apa? Jadi respirasi luar itu ya seperti kita proses bernafas. Ya, pertukaran oksigen dan CO2 antara darah dan udara. Jadi ketika kita mengambil ada intake masuk oksigen ya, itu kan nanti akan masuk ke dalam proses pernafasan atau respirasi, tapi tidak hanya sekedar di sistem respirasi oksigen itu akan dilibatkan, tetapi dilibatkan juga dalam proses sirkulasi ya. Karena di dalam tubuh kita ini kan mutlak ya, butuh namanya oksigen. Sedangkan untuk mengalirkan ke seluruh bagian tubuh kita itu pasti membutuhkan yang namanya aliran darah. Nah, itu disebut sebagai respirasi dalam. Ya, di respirasi dalam itu pertukaran oksigen dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Yang ini melalui sistem apa namanya sirkulasi ya. Jadi dalam hal ini memang erat kaitannya, tidak bisa berdiri salah satu saja. Tetapi memang secara spesifik kalau untuk yang sistem respirasi memang organ-organnya sudah spesifik berkenaan dengan respirasi. Begitu pula dengan sistem sirkulasi itu juga akan ada sendiri. Tetapi keduanya ini memang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ya, seperti di jantung. Nah, di jantung itu kan harus ada pertukaran ya darah yang memang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Ya, jadi dalam hal ini tidak boleh bercampur. Makanya ketika ada organ jantung yang katupnya itu ada kebocoran, nah ini fatal sekali kalau memang kebocoran itu terjadi pada area yang memang di situ untuk darah yang masih banyak mengandung karbon dioksida bercampur dengan darah yang mengandung oksigen atau darah bersih. Nah, dalam hal ini tentu akan bercampur dan ya itu tadi darah yang harusnya membawa oksigen akan terkontaminasi dengan darah yang kotor itu tadi yang banyak mengandung karbon dioksida ya. Nah, dalam hal ini yang perlu dipahami adalah bahwasanya sistem respirasi itu bagaimana caranya tubuh kita itu bisa mendapatkan oksigen itu dengan maksimal. Jangan sampai nanti ada sesuatu yang tidak imbang antara CO2 dan O2, antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini akan menjadi bagian yang dapat menyebabkan kelainan di dalam tubuh kita atau kita bisa mengalami keracunan ya karena oksigennya terbatas begitu. Oke, nah sekarang kita sudah masuk ke anatominya. Nah, ini sebagai clue untuk kalian ya agar mudah untuk menyebutkan. Jadi, sistem respirasi di dalam tubuh kita itu terdiri dari dua bagian utama. Jadi ada sistem respirasi atas, sistem respirasi bawah. Karena memang dalam hal ini kita tahu sistem respirasi kita ini tidak berada dalam satu wilayah yang sama ya. Satunya itu ada di area wajah ya. Yang satunya itu ada di area dada ya. Jadi disebut sebagai bagian atas dan bagian bawah. Nah, untuk yang bagian atas itu ada tiga bagian ya. Untuk yang bagian bawah juga ada tiga bagian. Oke, di sini saya silakan ini cukup disebutkan aja dulu ya, nggak usah dijelaskan karena nanti yang dijelaskan itu ada slide berikutnya. Baik, di sini yang sudah raise hand, yang pertama ada Tiles, ada Tiles. Tiles ada Ibu. Oke, silahkan Tiles untuk bisa menyebutkan bagian atas itu terdiri apa saja, bagian bawah terdiri dari apa saja. Untuk bagian atas itu terdiri dari hidung atau nasal, yaitu nasal internal dan nasal eksternal. Yang kedua ada faring, yang ketiga ada laring. Untuk bagian bawah itu terdiri dari trakea, paru-paru, bronkus, dan diafragma, Bu. Sudah, Ibu. Baik.
Ya, kita lihat ya satu persatu. Tadi sudah disebutkan untuk bagian atas itu ada bagian hidung atau nasal ya. Nasal ini dibagi menjadi dua ya, ada yang eksternal yang nampak dari luar dan yang internal itu yang dari dalam ya. Kemudian ada faring dan laring ya. Nah, di sini untuk bagian bawah itu ada trakea. Nah, ini sudah masuk ke area tenggorokan ke bagian dada ya. Ini ada trakea, ada paru-paru itu sendiri ya. Kemudian ada bronkus dan ada diafragma. Nah, inilah yang nantinya akan kita bahas ya untuk setiap bagiannya ya. Ya, ini bagian hidung, bagian faring dan bagian laring ya. Oke, sekarang yang selanjutnya kita akan bahas untuk yang organ respirasi bagian atas ya. Nah, untuk yang respirasi bagian atas di sini ada 6 bagian. Silahkan cukup disebutkan saja ya. Untuk yang bagian eksternal, eksternal itu artinya yang memang bisa kita lihat di bagian luar ya. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 bagian dan ini semua ada di bagian hidung. Jadi yang kita sebut sebagai organ hidung itu ternyata bagiannya bisa berbeda-beda ya, penyebutan atau nama-namanya. Baik, silakan di sini yang sudah raise hand ya untuk bisa menyebutkan bagian-bagian saja, menyebutkan saja ya. Jadi tidak perlu dijelaskan. Di sini yang sudah raise hand ada Tiara Ardilia. Ada Tiara? Ada, Bu. Oke, silakan. Yang nomor 1 yaitu ada pangkal hidung, yang kedua ada batang hidung, yang ketiga puncak hidung, yang 4 sayap hidung, dan yang kelima lubang hidung, yang keenam kolumela, Bu. Cukup, Bu. Oke, baik, sudah ke-6 ya. Nomor 1, ini adalah pangkal hidung ya. Ini. Yang kedua adalah batang hidung, di mana batang hidung ini terbagi menjadi 2 ya. Ada bagian kaudal dan ada bagian kranial ya. Nah, dalam hal ini untuk bagian kaudal ini tersusun atas kartilago. Jadi kartilago ini adalah tulang rawan, makanya dia lebih lunak ya. Dan untuk yang kranial ini ada bagian kanan sama kiri ya. Nah, ini masuk atau bergabung ya di dalam batang hidung ini. Kemudian yang ketiga, nasal root atau radix ya. Jadi nasal root atau radix ini dia sebagai penghubung ya, hidung dengan dahi ya, hidung dengan dahi. Kemudian ada bagian hip. Nah, ini bagian yang menonjol ya. Ini memang satu kesatuan dengan bagian kanan kiri ya, kita sebut sebagai alanasi ya. Ini adalah sayap hidung, jadi kanan dan kiri. Kemudian juga ada kolumela. Jadi kolumela ini sekat ya antara dua lubang hidung atau nares anterior. Jadi ada semacam sekat yang tersusun dari tulang rawan. Jadi memang sebagian besar dari hidung itu penyusunnya adalah tulang rawan ya. Namun bukan berarti hanya tulang rawan saja, tapi ada juga jaringan-jaringan yang memang ikut sebagai penyusun utama, yakni otot dan lemak ya. Ini adalah bagian hidung eksternal ya atau bagian luar. Nah, kemudian yang internal. Nah, yang internal ini sudah saya sebutkan ya untuk bagian-bagiannya. Nanti silakan tinggal mahasiswa menyebutkan saja untuk setiap bagian-bagiannya ya.
Di sini untuk yang bagian internal atau rongga hidung, jadi sudah di dalam hidung ya, bukan di luar lagi. Itu ada yang disebut dengan bagian nasal vestibule, kemudian ada konke, ada sinus, ada faring, ada laring. Di sini saya silakan ada 5 mahasiswa. Nanti masing-masing bisa menyebutkan atau menjelaskan pengertian dan karakteristik umum, kemudian fungsinya. Ya, silahkan di sini 5 mahasiswa untuk bisa raise hand ya. Yang pertama di sini sudah raise hand, kita lihat ada Adila. Adila ada? Ada Ibu. Oke. Kemudian yang kedua itu ada Sela Ayu. Ada Sela Ayu? Ada Bu. Oke. Kemudian yang ketiga ada Destinang Sangsari. Ada? Ada Bu. Yang keempat, ini ada Intan Almasya. Ada Bu. Kemudian Ananda ada? Ada Bu. Oke, silakan masing-masing bisa menjelaskan untuk yang nomor 1 sampai nomor 5. Ini nanti ini aja ya, per bagian aja ya ngejelasinnya. Jadi setelah Adila nanti di stop dulu, kita review dulu, baru nanti dilanjutkan Sela dan seterusnya. Silakan dimulai dari Adila. Nasal vestibul, lokasi pertama yang dilalui oleh udara setelah masuk melalui lubang hidung, terletak di bagian tulang hidung yang dilapisi oleh jaringan epitel bersilia. Di sepanjang nasal vestibul terdapat rambut hidung yang menghasilkan mukus atau lendir, penyaring debu dan kotoran. Cukup, Ibu. Oke, kemudian kita lihat ya di sini untuk nasal vestibul ya. Nasal vestibul ini lubang ya. Jadi lubang yang memang dilalui udara untuk masuk ke dalam rongga hidung ya. Di mana di bagian lubang ini diberikan pelindung ya berupa jaringan epitel bersilia. Jadi juga ada rambut-rambut hidung ya, itu sebagai penyaring udara. Jadi ini sebagai filter pertama yang memang menjadi penentu agar jangan sampai udara kotor yang membawa debu-debu itu bisa masuk ke sistem respirasi bagian dalam ya. Jadi cukup di rongga udara dia nyangkut di situ dan kemudian untuk udara bersihnya itu diambil oleh tubuh ya. Nah, kemudian ini juga dilindungi adanya mukus atau lendir ya, karena itu juga sepaket ya untuk penyaring debu dan kotoran ya, untuk pelindung agar tidak sampai terjadi udara-udara yang kotor itu ikut masuk ya. Jadi jangan sampai kalian kalau membersihkan rambut-rambut hidung itu terlalu bersih banget atau malah ada yang menghilangkan karena itu justru sebagai filter ya, jangan sampai itu dihilangkan sama sekali ya. Oke, itu yang pertama. Silakan yang kedua, Konke. Silakan Selayu. Iya Bu. Konkei, yaitu lekukan pada rongga hidung bagian dalam dan memiliki 3 bagian, yaitu superior itu bagian atas, middle itu bagian tengah, serta inferior itu bagian bawah. Fungsi konkei yaitu mengubah suhu udara sesuai dengan suhu tubuh. Cukup, Bu. Oke, ya, Konke, ya ini yang apa namanya ditunjukkan ya. Ada bagian ada 3 ini 1, 2, 3 yang ada di bagian atas ya. Ada interior, ada middle, ada superior. Dia kayak semacam lekukan-lekukan ya. Jadi konke ini kaitannya untuk proses pengaturan suhu ya. Kemudian walaupun tidak terlihat seperti tidak ada fungsinya ya,
Tapi dalam hal ini ada bagian yang paling atas ya di daerah konke ini itu ada saraf olfaktori ya. Dan dalam hal ini saraf olfaktori ini erat kaitannya dengan reseptor untuk bau atau aroma. Makanya hidung kita itu secara normalnya memang dapat mencium aroma-aroma yang dapat ditangkap oleh sel-sel olfaktori yang nantinya akan diteruskan ke otak ya. Jadi kalau memang ada masalah di area sini, nah itu akan menghambat ya proses reseptor untuk menerima rangsangan yang nantinya akan diteruskan ke bagian otak gitu. Nah, kemudian ketika udara itu masuk ke daerah konke ya, maka udara ini nantinya akan diteruskan ke bagian laring, nasofaring ya. Ya, ini ruangan yang menghubungkan antara rongga hidung dengan rongga mulut. Ya, sebetulnya kalau bisa dikatakan kita itu bisa kok bernapas melalui mulut ya tanpa hidung, tetap oksigen itu bisa masuk, tetapi bukan pada tempatnya ya. Kenapa? Karena kalau melalui mulut kan berarti tidak ada filter, tidak ada apa tadi rongga hidung dan tidak ada konke ini tadi ya, yang artinya itu bisa membahayakan kesehatan ya. Makanya diupayakan sekali bernapas itu memang menggunakan hidung ya, karena sudah didesain kalau hidung ini sebagai tempat rongga udara ya. Jadi tidak cuma sekedar bisa masuk udaranya, tetapi bagaimana mendeteksi ya kalau ada apa kotoran-kotoran yang mungkin bisa mengganggu ya. Dan begitu pula dengan adanya pengaturan suhu itu tadi ya. Jadi udara yang masuk di dalam tubuh kita itu sudah disesuaikan suhunya. Jadi tidak begitu mudah ya udara dingin itu kalau misalkan masuk dalam tubuh kita kan otomatis ikut mengganggu keseimbangan suhu dalam tubuh kita ya. Tetapi di dalam hidung, rongga hidung itu ada konke yang ternyata bisa mengubah suhu udara sesuai dengan suhu tubuh. Jadi tidak akan drastis perbedaannya ya. Ini untuk yang konke. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu ada sinus destinang sangsari. Silakan. Baik, Bu. Untuk yang bagian ketiga yaitu sinus, yaitu rongga kosong yang terletak di antara, yang pertama itu di antara tulang pipi atau maxillary, yang kedua bagian bawah dahi atau frontal, yang ketiga bagian belakang rongga hidung atau sphenoid, yang keempat di antara hidung dan mata atau ethmoid. Fungsi dari sinus yaitu yang pertama memproduksi lendir, yang kedua menjaga kelembapan hidung dan udara saat bernafas, yang ketiga melindungi organ vital, dan yang keempat memaksimalkan kualitas suara. Sinus dapat mengalami inflamasi akibat adanya kotoran hingga mikroorganisme yang terjebak di dalamnya. Nah, penyakit tersebut biasanya disebut dengan sinusitis, Bu. Cukup, Bu. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke bagian sinus ya. Jadi sinus ini berupa rongga kosong dia. Ada beberapa bagian memang ya dalam hal ini. Jadi rongga kosong yang terletak ada di tulang pipi, kemudian ada di bagian dahi ya, kemudian ada di bagian rongga hidung itu sendiri dan di bagian antara mata, kedua mata ya. Ini namanya beda-beda ya, ada maksilari, ada bagian frontal, ini juga bagian dari sinus itu sendiri. Nah, sinus ini fungsinya memang sangat kompleks ya. Bisa memproduksi lendir ya, menjaga keseimbangan hidung udara saat bernafas, kemudian melindungi organ-organ vital dan memaksimalkan kualitas suara ya. Nah, dalam kondisi tertentu, sinus ini bisa mengalami inflamasi atau peradangan ya karena adanya infeksi mikroorganisme atau adanya kotoran-kotoran yang masuk dan terjebak di dalam sinusnya atau yang kita kenal sebagai sinusitis ya. Akhirnya dalam hal ini fungsi sinus tentu akan terganggu atau terhambat ya. Nah, ini untuk bagian sinus ya. Kemudian yang ketiga itu ada Faring, Intan Almasya, silakan. Baik, Bu. Faring adalah bagian dari sistem pencernaan dan pernapasan manusia yang terletak di antara rongga mulut dan trakea. Faring juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tekanan udara di gendang telinga dan membantu pelafalan bicara.
Beberapa gangguan yang dapat terjadi pada faring antara lain faringitis, radang tenggorokan, dan gangguan tidur seperti sleep apnea. Cukup, Bu. Ya, untuk faring itu sendiri memang bagiannya lebih kompleks ya. Dalam hal ini bisa kita lihat ya, ada bagian nasofaring. Ini satu jalur ke bawah ya yang ada di rongga tenggorokan ya. Ada nasofaring, ada orofaring, ada hipofaring ya. Ini yang paling atas nasofaring, bagian tengah orofaring dan bagian bawah itu hipofaring ya. Yang merupakan ini satu kesatuan yang disebut sebagai faring. Nah, dalam hal ini fungsinya ya, karena ini semua tergantung dari bagian-bagiannya ya. Kalau untuk yang nosofaring, ini dia akan meneruskan udara yang dari hidung ke saluran nafas berikutnya ya. Nah, kemudian di bagian sini itu ada semacam tonsil adenoid atau kita kenal faringeal ya, itu dapat menghasilkan antibodi ya, itu sebagai pelindung infeksi. Jadi memang dalam kondisi tertentu, terutama pada usia anak-anak ya, jadi tonsil adenoidnya ini bisa membesar kalau mengalami infeksi ya, karena dalam hal ini kan gampang sekali itu dikenai oleh mikroba atau virus ya, yang akhirnya bisa berinflamasi ya, yang itu menyebabkan apa? Proses udara itu akan sulit untuk keluar dan masuk, atau proses penelanan itu akan menjadi terhambat karena adanya pembesaran dari tonsil adenoid ini. Nah, ini ada di bagian nasofaring ya. Nah, kemudian yang kedua orofaring. Nah, kalau orofaring ini memang kaitannya selain sebagai sirkulasi untuk udara ya, tapi juga untuk sistem pencernaan yang mana memiliki katup ya di area orofaring ini yang nantinya akan mengatur proses penelanan di saluran pernafasan yang kita kenal sebagai epiglotis ya. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat kalau tadi di nosofaring ini merupakan bagian awal. Nah, kalau yang orofaring ini bagian dinding kanan kirinya ini adalah palatum amandel ya. Ini kalau dilihat secara apa namanya mata biasa pun sebenarnya masih kelihatan ya, tapi dengan catatan mungkin lidahnya agak dikebawahin supaya bagian dalamnya bisa kelihatan. Jadi kalau masih nasofaring sama orofaring, ini kita masih bisa melihat ya. Ini nasofaring ini di area hidungnya, kalau orofaring itu bisa ngelihatnya di bagian rongga mulutnya. Nah, kemudian kalau yang hipofaring, nah ini yang sudah masuk ke bagian bawahnya lagi ya, yang ini juga merupakan saluran udara dan makanan juga, tetapi di sini ada sekat ya. Artinya dalam hal ini tempat bertemunya saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Jadi itulah kenapa kita dianjurkan sekali ketika makan tidak boleh sambil ngomong ya. Walaupun sebetulnya makan tanpa ngomong itu kurang kurang enak gitu ya kalau kebiasaan kita sambil makan bersama gitu. Karena apa? Karena dalam kondisi tertentu itu rongga mulut sama rongga hidung ini katupnya nggak boleh sama-sama terbuka ya. Jadi harus bergantian. Kapan saat menelan, kapan saat menghirup udara atau bernafas. Karena kalau sampai ada makanan yang masuk ke dalam saluran pernafasan dan akhirnya masuk ke dalam rongga paru-paru, ini sangat berbahaya sekali ya. Atau kita kenal sebagai proses tersedak gitu ya. Jadi akan mengganggu proses pernafasan yang akhirnya akan membuat seseorang itu kesulitan bernafas. Kemudian yang kedua, kalau sampai makanan itu masuk ke dalam rongga paru-paru kan fatal ya, artinya kan bukan sistem pencernaan yang dimana makanan itu akan diolah. Nah, otomatis kan akan mengendap di rongga paru-paru dan akhirnya bisa menyebabkan infeksi karena pembusukan makanan yang di dalam paru-paru tersebut ya. Oke, kemudian yang terakhir ini ada laring, Ananda. Ada Ananda? Ada Bu, sebentar Bu. Oke, silakan. Oke, Ibu. Untuk laring terletak di antara faring dan trakea dan antara pangkal lidah dan trakea, saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Disebut juga dengan kotak suara karena di dalamnya terdapat pita suara. Fungsinya untuk produksi suara dan melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik atau mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran napas. Pada laring terdapat tonjolan yang menjadi ciri seksual sekunder pada pria, yaitu jakun,
Struktur laring umumnya terdiri dari tulang rawan atau kartilago yang diikat oleh ligamen dan otot. Laring tersusun dari 3 kartilago besar yang tidak berpasangan, yaitu silicoid, tiroid, epiglotis. Kemudian 3 kartilago kecil yang berpasangan, yaitu arytenoids, corniculate, cuneiform, dan sejumlah otot intrinsik. Cukup. Oke, ya untuk laring ya. Jadi laring ini itu letaknya di bawah paring ya. Paring dan laring itu jangan sampai ketukar ya. Jadi ya ukurannya dia lebih pendek karena setelah laring itu ada esofagus ya. Nah, laring ini terletak antara faring dan trakea ya. Jadi antara pangkal lidah dan trakea ini merupakan masih saluran pernafasan ya yang menghubungkan antara trakea antara bagian faring ke trakea ya. Ini juga disebut sebagai kotak suara, di mana di sini itu terdapat pita suara ya yang menentukan warna suara seseorang, yang fungsinya satu itu untuk produksi suara ya, kemudian untuk melindungi pernapasan di bawahnya ya. Jadi dengan cara adanya gerakan spontan ya atau kita kenal sebagai stimulasi mekanik. Jadi untuk mencegah kalau ada benda asing yang masuk atau terbawa di dalam saluran napas. Jadi ini pergerakan yang otomatis. Nah, ini kalau untuk yang untuk yang laki-laki atau yang pria, tentu di daerah ini itu akan mengalami ciri khas ya ketika terjadi perkembangan seksual sekunder ya, ini dengan tumbuhnya jakun ya. Ini memang sesuatu yang normal ya yang itu terjadi pada laki-laki ya. Nah, kemudian untuk jaringan penyusunnya ya, untuk yang laring ya, jadi jaringan penyusunnya itu ada jaringan kartilago ya, kemudian kartilago yang ukurannya besar sama kartilago yang ukurannya kecil ya. Nah, ini semua dapat dilihat pada gambar ya. Kalau untuk bagian-bagiannya, 3 kartilago itu contohnya seperti krikoid ya, kemudian tiroid dan epiglotis ya. Sedangkan kalau yang kartilago kecil itu tersusun dari arytenoid, corniculate sama cuneiform ya, cuneiform. Nah, ini sejumlah otot-otot yang lain ya. Karena dia sifatnya lebih elastis begitu. Nah, sekarang kita masuk ke organ respirasi bagian bawah. Nah, tadi itu bagian atas ya sampai ke laring. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bawah ya. Saya persilakan ada 6 mahasiswa di sini untuk bisa ikut berpartisipasi untuk memberikan penjelasan ya. Yang pertama di sini ada siapa ini? Delina. Delina ada? Ada Ibu. Kemudian yang kedua ada Dwi Sekar Ayu ada? Ada, Bu. Kemudian yang ketiga ada Fiona. Ada, Bu. Terus Fiona, Arif Nugroho ada? Ada, Ibu. Oke. Terus untuk yang kelima dan keenam di sini Saskia, ada Saskia? Ada Ibu. Saskia dan Rina Tiara. Oke. Oke, ini langsung saja nanti berturut-turut dijelaskan saja ya. Delina, Dwi Sekar Ayu, Fiona, Arif, Saskia, dan Rina Tiara. Silakan.
Silakan, Delina. Iya Bu. Tunggu Bu, bentar. BPA tenggorokan, tabung memanjang yang memiliki diameter sekitar 20 sampai 25 mm dan panjang sekitar 10 sampai 16 cm yang tersusun dari 20 tulang rawan terbentuk cincin yang kuat dan fleksibel. Bagian bawah trakea bercabang menjadi dua saluran bronkus, saluran bercabang ke sebelah kiri menuju paru-paru kiri dan bercabang ke sebelah kanan menuju paru-paru kanan. Cukup Ibu itu saja, Bu. Oke, lanjut bronkus. Izin menjawab ya Bu, bronkus adalah saluran udara besar yang membawa udara dari trakea ke paru-paru. Bronkus memiliki struktur seperti pipa dan dilapisi oleh lapisan tipis selaput lendir yang memproduksi lendir untuk membersihkan udara. Karakteristiknya, bronkus merupakan terusan dari trakea yang terbagi menjadi dua dan masuk ke paru-paru. Bronkus kanan lebih pendek dan lebar, sedangkan bronkus yang sebelah kiri agak landai. Bronkus dilapisi oleh lapisan tipis selaput lendir. Cukup, Bu. Oke, dilanjut Fiona. Bronkiolus adalah saluran udara kecil yang bercabang dari bronkus dan masuk ke dalam paru-paru. Untuk karakteristiknya, bronkiolus merupakan saluran udara kecil yang bercabang dari bronkus dan masuk ke dalam paru-paru, lalu memiliki struktur yang lebih kecil daripada bronkus dan tidak dilengkapi dengan tulang rawan seperti pada bronkus. Cukup. Lanjut. Untuk alveolus yaitu tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen terdiri dari 700 juta gelembung dan memiliki 3 tipe sel-sel alveolar tipe 1, yaitu sel epitel yang membentuk dinding alveoli, sel-sel alveolar tipe 2, yaitu sel yang aktif secara metabolik dan mensekresi surfaktan atau fosfolipid yang melapisi permukaan dalam dan mencegah agar alveoli tidak kolap. Untuk sel-sel alveolar tipe 3, yaitu makrofag yang berupa sel fagosit sebagai mekanisme pertahanan. Cukup, Ibu. Lanjut, Askia. Iya, Ibu, untuk paru-paru itu terletak di dalam rongga dada menghadap rongga mediastinum di depan jantung. Eh, sebagian besar terdiri atas alveoli yang tersusun atas sel epitel dan endotel. Terus paru-paru juga terbagi atas dua, yaitu paru kanan dan paru kiri, di mana paru kanan ini terdiri dari 3 lobus dan 10 segmen. 10 segmen terbagi atas 5 superior, 3 medial, dan 2 inferior. Sedangkan pada paru kiri terdiri dari 2 lobus dan 8 segmen, di mana 4 superior dan 4 inferior. Cukup, Ibu. Terima kasih. Oke, silakan yang terakhir. Baik Bu, yang selanjutnya itu ada pleura, merupakan selaput mesotel yang mengandung kolagen dan jaringan elastik yang melapisi paru-paru. Ini terdiri dari dua pleura. Yang pertama yaitu pleura visceralis yang berfungsi untuk membungkus paru-paru. Yang kedua, pleura parientalis yang berfungsi melapisi rongga dada sebelah dalam. Di antara pleura terdapat rongga pleura yang berisi cairan yang berfungsi memudahkan kedua permukaan tersebut bergerak selama pernapasan. Cukup, Bu.
Oke, baik. Kita coba review ya untuk masing-masing trakea ya. Untuk trakea, ini bisa kita lihat ya pada gambarnya terlebih dahulu. Jadi tadi setelah bagian laring ya, ini masuk ke dalam bagian atas. Nah, ini sudah ke bawah ya. Trakea ini berupa saluran yang berbentuk tabung ya. Yang ini tersusun dari tulang-tulang rawan juga yang bentuknya cincin-cincin ya, tapi bukan berarti dia tidak kuat ya, tetap kuat dan fleksibel gitu. Nah, di sini kita lihat ya di bawah trakea ini ada dua cabang ya. Jadi ada cabang kanan sama cabang kiri. Itu nanti yang akan masuk ke paru-paru bagian kanan dan paru-paru bagian kiri ya. Karena menyesuaikan dengan ruang paru-paru gitu. Nanti untuk bagian-bagiannya itu bisa dibahas untuk di bagian kedua ya, yaitu bronkus. Nah, untuk yang bronkus ya, yang bronkus ini bisa kita lihat ya, bronkus ini kelanjutan dari ini tadi ya, trakea atau tenggorokan yang itu nanti menjadi apa ya? Bagian yang apakah nanti masuk ke paru-paru kanan, apakah masuk ke paru-paru kiri. Kenapa? Karena jumlahnya berbeda. Kalau dia paru-paru kanan, maka bronkusnya itu ada pembagian ya, ada 10 bronkus yang itu masuk ke paru-paru kanan ya. Jadi ada 3 lobus superior, ada 2 lobus medius, dan 5 lobus inferior. Sedangkan kalau untuk yang paru-paru kiri itu 8 ya. 4 lobus superior dan 4 lobus inferior ya. Nah, kemudian fungsinya ya, di sini memang masih hampir sama dengan saluran di atasnya ya, karena memang dalam hal ini bagaimana dia membawa oksigen tanpa adanya zat asing yang ikut masuk. Oleh karena itu di bagian ini memang banyak sel-sel yang bersilia ya, dan itu bisa menghasilkan lendir gitu. Nah, kemudian untuk pembagiannya itu nanti bisa kita lihat untuk masing-masing jenis bronkus ya, karena ada 2 jenis bronkus. Silakan di sini, ini di luar dari yang tadi menjawab ya, saya berikan kesempatan ada 2 mahasiswa ya untuk menyebutkan jenis bronkus dan karakteristiknya. Di sini yang sudah raise hand ada Valen, ada Valen? Ada, Bu. Kemudian yang kedua ada Reni Ayunita. Ada, Bu. Oke, silakan. Untuk bronkus itu ada bronkus bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus di paru-paru kanan itu sekitar 2,5 cm, lebih pendek dari bronkus di paru-paru kiri yang berukuran sekitar 5 cm. Bronkus kanan memiliki 3 cabang karena paru-paru kanan terbagi menjadi 3 bagian lobus. Sedangkan bronkus kiri hanya ada 2 cabang karena ada 2 lobus di paru-paru kiri. Cukup, Bu. Oke, lanjut Reni. Silakan Reni, tadi Reni udah jawab belum?
kiri atau sinister mempunyai diameter yang lebih kecil tetapi bentuknya lebih panjang daripada bronkus dendra. Cukup, Bu. Oke. Baik, untuk jenis bronkus ya, ini kita lihat ya. Bronkus yang pertama adalah bronkus primer kanan ya. Kemudian ada bronkus primer kiri. Kita lihat di sini. Untuk yang bronkus primer kanan, ini dia ukurannya lebih kecil, lebih pendek ya, lebih pendek, kemudian lebih tebal ya. Nah ini kita bisa lihat ya pada gambar. Nah kemudian kalau untuk yang bronkus kiri itu dia diameternya lebih kecil tapi lebih panjang. Beda dengan yang kanan tadi ya. Kalau yang kanan itu kan dia lebih pendek, tebal. Kalau yang kiri itu dia lebih kecil diameternya dan lebih panjang itu daripada yang bronkus dextra atau bronkus kanan ya. Nah, kemudian kalau untuk yang primer ya, ini membentuk 3 cabang ya. Jadi ada bagian-bagian yang menuju ke lobus superior, lobus medius dan lobus inferior. Sedangkan kalau untuk yang primer ini mencabangnya itu superior dan inferior ya. Nah, ini memang bisa kita lihat pada gambar ya. Jadi bagian bronkus itu ada bronkus primer, ada bronkus sekunder ya. Nah, dari di awal tadi ini ya bronkus itu kan tergantung apakah dia akan masuk ke paru-paru kanan atau paru-paru kiri ya. Kenapa berbeda? Karena memang penyusun bronkusnya berbeda. Nah, di sini kalau untuk yang paru-paru kanan ya, itu ada 10 bronkus ya. Di sini 10 bronkus itu ada 3 di lobus superior, kemudian ada 2 di lobus medius dan 5 di lobus inferior. Ya, ini ditandai dengan yang B1, B2, B3, B4, B5 ya, B6, B7, B8, B9, B10 ya. Sedangkan kalau untuk yang kiri itu ada 8 ya. Itu terbagi menjadi superior ya dan inferior ya. Jadi ada B1, B2, B3 sampai bagian yang B8 ya. Nah, kita masuk ke bronkiolus ya. Tadi kita sudah masuk ke trakea, kemudian ke bronkus kanan dan kiri ya. Ada bronkus primer, ada bronkus sekunder. Nah, ada yang tersier ya. Jadi dia lebih bercabang-cabang lagi. Nah, kita masuk ke bronkiolus ya. Jadi bronkiolus ini akan meneruskan ya udara yang tadi dibawa masuk dari awal sampai akhir tadi ya, yaitu nanti akan diteruskan ke alveolus ya, di mana di alveolus ini akan terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Ya, jadi ada pertukaran udaranya di situ, di mana alveolus itu nantinya berupa gelembung-gelembung, ya, yang di mana untuk bronkiolus ini dia akan menghasilkan kelenjar submukosa yang nantinya akan ada lendir, ya. Kemudian juga ada otot polos yang tentunya ada sistem saraf, ya, sistem saraf otonom. Artinya dia dapat bekerja sendiri tanpa harus ada kendali dari sistem saraf pusat, ya. Jadi tanpa kita sadari proses respirasi akan terus berlanjut ya, jadi tanpa disadari. Oke, kemudian untuk alveolus ya,
Sorry, ini kok di sini. Tar. Jenis bronkus sudah, kemudian bronkiolus. Bronkiolus. WA dulu. WA saya nggak tadi? Nah, WA ya kalau ada apa-apa. Ya kalau saya di tempat, kalau enggak. Oke. Ini untuk yang bronkiolus ya, sorry, salah ini tadi. Oke, nah untuk jenis-jenis bronkiolus itu ada 3 ya. Silakan untuk mahasiswa bisa ikut berpartisipasi menjelaskan ya masing-masingnya 3 mahasiswa untuk jenis-jenis bronkiolus. Ada Sevira ada? Ada, Bu. Kemudian Deli sudah tadi ya. Nursifah ada? Ada, Bu. Oke, satu lagi. Putu Sukma Ayu ada? Ada Ibu. Ya, silakan masing-masing menjelaskan jenis bronkiolus dari tipe 1, 2, dan 3. Baik, Ibu. Kriteria jenis kedua bronkiolus itu yang pertama itu ada terminalisis, yaitu saluran udara terkecil yang tidak mengandung alveoli penghantar udara, diameternya kurang lebih 1 milimeter, tidak diperkuat oleh cincin tulang rahang, namun memiliki otot polos. Sudah, Ibu. Yang kedua ada bronchiolis respiratoris, yaitu saluran transisional menuju jalan napas untuk pertukaran udara atau ductus alveolar dan saccus alveolar. Cukup, Bu. Baik, yang ketiga ada ductus alveolaris dan sucus alveolar. Bronchiolus respiratori kemudian mengarah ke dalam bronkus alveolar dan saccus alveolar kemudian menjadi alveoli. Baik, terima kasih Bu. Yang ketiga? Yang ketiga udah tadi ya, Putu Sukma? Sudah Ibu. Oh sudah, oke, sorry. Ya, kita lihat ya, jadi masing-masing itu sudah dijawab tadi ya. Oke, kita lihat untuk yang pertama ada bronchiolus terminalis ya. Jadi bronchiolus terminalis itu adalah bronchiolus yang ukurannya lebih kecil ya. Ada 5 sampai 7 bagian ya. Kemudian kalau untuk yang sebentar, ini laptop saya susah. Kemudian yang kedua ada respiratoria ya. Jadi ini merupakan saluran transisional ya yang nantinya akan menuju ke jalan napas untuk pertukaran udara di alveoli. Kemudian yang terakhir itu ada ductus alveolis dan saccus alveolar ya. Yang mana di sini fungsinya yang nantinya akan meneruskan udara tersebut ke bagian alveoli. Jadi alveoli itu yang sudah akhir ya. Artinya memang disitulah tempat terjadinya pertukaran udara. Kemudian terakhir adalah alveolus. Ini terakhir dalam hal salurannya ya. Artinya tadi ada yang ketuker mana nih tadi? Alveolus. Nah, ini dia.
Oke, di sini untuk bagian alveolusnya ya, itu ada 3 bagian. Silakan di sini siapa yang akan menjawab? Ayu Widyaningsih ada? Ada, Bu. Oke. Ada, Bu Ayu, Bu. Ya, sebentar. Ayu. Kemudian ada siapa lagi nih? Nadia sama Rizky Wandasari. Ada Nadia? Ada, Bu. Nadia sama Rizky. Oke, silakan. Baik, Bu. Alveolus itu terdiri dari 3 tipe. Yang pertama, sel-sel alveolar tipe 1, yaitu sel epitel yang membentuk dinding alveoli. Cukup, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Ya. Iya, Bu. Iya, ya, sinyalnya agak kurang bersahabat hari ini. Oke, yang kedua Nadia, silakan. Iya, Bu. Sebentar. Yang kedua ada sel-sel alveolar tipe 2, yaitu sel yang aktif secara metabolik dan mensekresi surfaktan fosfolipid yang melapisi permukaan dalam dan mencegah agar alveoli tidak kolaps. Sudah, Bu. Lanjut yang ketiga ya, Bu. Ya, lanjut. Sel-sel alveolar tipe 3 ada makrofag yang berupa sel fagosit sebagai mekanisme pertahanan. Udah, Ibu. Oke, kita bahas alveolus ya. Tadi saya menyebutkan bahwasanya alveolus itu tempat terakhir karena memang dalam hal ini sebagai tempat pertukaran CO2 dan O2 ya. Jadi dia berupa gelembung-gelembung seperti ini yang itu berisi udara ya. Jadi ada 3 tipe, ada sel-sel alveolar tipe 1, tipe 2, sama tipe 3. Dan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Nah, kalau sel-sel yang tipe 1 ini merupakan tipe sel yang membentuk dinding alveoli ya. Kemudian yang tipe sel 2 itu yang kaitannya secara metabolik itu dapat mensekresi surfaktan ya, di mana di sini untuk mencegah agar alveolinya itu tidak rusak begitu ya. Kemudian yang ketiga ini sebagai imunitas ya, karena terdapat sel-sel makrofag yang itu sifatnya sebagai sel fagosit ya, di mana untuk sistem pertahanan. Kita tahu bahwa memang setiap bagian tubuh kita itu harus ada sistem imun ya, yang memang untuk menghadang kalau misalkan ada zat-zat asing yang masuk, apalagi yang sifatnya itu dapat menginfeksi gitu ya. Nah, kemudian untuk yang paru-paru ya. Nah, paru-paru ini tadi kan tergantung dari bronkus ya, ada kanan, ada kiri. Memang secara ininya beda ya. Kita lihat di sini kalau untuk yang paru-paru kanan, bronchiolusnya itu ada 3 bagian ya, ada superior, ada medius, ada inferior, ada 3 bagian di sini. Sedangkan kalau yang paru-paru kiri itu ada superior dan ada inferior, jadi dia lebih lebar ya bagian superiornya dibandingkan dengan yang paru-paru kanan ya. Tapi bukan berarti sempit, enggak, tetap ada bagian lain, tetapi pembagiannya atau sekatnya berbeda gitu ya. Ini ada lobus medius. Nah, di sini untuk paru-paru itu letaknya di bagian rongga dada ya, dia menghadap ke rongga mediastinum di depan jantung. Kemudian sebagian besar itu terdiri dari alveoli-alveoli yang tersusun dari sel-sel epitel dan endotel ya. Kemudian tadi ya terbagi menjadi 2, kanan dan kiri.
Kalau yang kanan lebih banyak ya, ada 10 bagian untuk lobus ya. Kemudian kalau untuk yang kiri itu ada 8 lobus gitu ya. Ya lebih banyak yang bagian kanan. Pleura. Nah, pleura ini tetap berada di bagian paru-paru, tetapi dia sebagai lapisan atau membran ya. Ada dua ya, ada pleura parietalis, ada pleura visceralis ya, di mana kalau untuk yang visceralis ya membungkus paru-paru, sedangkan kalau yang parietalis itu melapisi rongga dada sebelah dalam ya. Jadi dalam hal ini fungsinya tentunya untuk melindungi, kemudian agar memudahkan elastisitas paru-paru untuk bergerak atau proses berfungsinya ya. Jadi memudahkan kedua permukaan dapat bergerak dengan baik selama proses respirasi gitu. Jadi jangan sampai ada kontak yang akhirnya menyebabkan iritasi yang itu sangat mengganggu dan akhirnya berbahaya ya karena bisa menimbulkan infeksi gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir saya berikan kesempatan ya. Ada 2 jenis pernafasan ya. Ada pernafasan dada dan pernapasan perut. Nah, sekarang untuk yang dada terlebih dahulu, saya persilakan satu mahasiswa. Di sini ada Teresia. Teresia ada? Teresia ada? Ada, Bu. Sebentar ya, Bu. Yang kedua ini pernapasan perut. Yang sudah raise hand ada Mia. Ada Mia? Ada, Bu. Oke, baik. Ini mau Teresia dulu atau Mia dulu yang mau menjawab? Saya dulu, Bu. Oke, silakan Teresia. Oh ya, sebelumnya saya infokan untuk mahasiswa laki-laki kalau mau izin lift dulu dipersilakan ya. Gimana? Ya, waktunya sudah mau habis. Jadi, inspirasi mengambil udara Gimana? Oke, kalau gitu Mia tadi mana Mia? Iya, Bu. Mia, Bu. Oke, silakan. Yang perut ya. Oh, yang perut dulu, Bu. Oke, pernapasan perut ada 2 fase. Yang fase inspirasi itu terjadi apabila terdapat kontraksi pada diafragma atau sekat rongga dada. Lalu posisinya mendatar setelah awalnya melengkung. Lalu pengembangan paru-paru, setelah itu pengecilan tekanan udara di dalam paru-paru daripada tekanan udara di luar paru-paru, lalu masuknya udara ke dalam paru-paru. Yang kedua, fase ekspirasi itu terjadi karena apabila terdapat relaksasi pada otot diafragma, lalu posisinya melengkung kembali setelah awalnya mendatar. Lalu pengempisan paru-paru. Setelah itu pembesaran tekanan udara di dalam paru-paru daripada tekanan udara di luar paru-paru. Lalu keluarnya udara dari paru-paru. Sekian, Bu. Oke, baik. Yuk, silakan Teresia jadi jawab nggak ini satu lagi? Iya, Bu, Kalau jadi tidak, jawab. siapa? Jadi jawab, Bu. Oke, silakan. Mekanisme pernapasan perut dulu ya, Bu.
Yang dada saja. Oh, yang dada. Pernapasan dada yang proses mulai ketika otot di antara tulang rusuk mengembang saat kamu menghirup udara, inspirasi, dan mengembis kembali relaksasi setelah menghembuskan udara. Saat otot tulang rusuk berkontraksi, diafragma akan berelaksasi dan berlaku sebaliknya. Saat menarik nafas terjadi kontraksi otot interkostal sehingga tulang rusuk pun terangkat dan rongga dada membesar. Paru-paru kemudian mengembang dan tekanan udara dalam paru-paru rendah sehingga udara dari luar masuk ke paru-paru. Cukup? Cukup, Bu. Baik. Oke, mungkin itu dulu ya untuk sesi diskusi atau tanya jawab kita untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan keaktifannya ya dalam proses perkuliahan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, silakan yang lagi ada di Zoom bisa di on cam kan dulu. Saya mau record untuk kehadiran kita. Oke, untuk slide yang pertama, kemudian slide yang kedua. Jadi nanti nama-nama yang saya anggap masuk itu yang tertera pada Zoom ya. Ada 43 mahasiswa termasuk saya, berarti 42 mahasiswa. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.